Halo Sobat UI, kita tahu bahwa remaja itu merupakan periode yang paling sensitif. Kita bilang periode yang sangat turmoil. Kenapa sih bisa disebut sebagai periode yang turmoil? Karena di fase remaja ini terjadi perubahan hormonal. Misalnya anak perempuan estrogennya meningkat, laki-laki testosteronnya meningkat. Selain dari faktor biologik ini, ternyata pada usia remaja ini juga terjadi perubahan yang terkait dengan faktor psikososial juga. Yaitu remaja-remaja itu harus bisa memenuhi kompetisi dari teman-temannya, dia harus mencari identitas dirinya, dia harus mencari citra dirinya. Nah, oleh karena begitu kompleksnya periode remaja ini, maka seringkali menimbulkan beberapa kerentanan, termasuk kerentanan di dalam mengelola suasana perasaannya, yang kita sebut sebagai gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu sangat menarik nih ya sobat-sobat UI ya. Kita bisa tahu bahwa hari ini kita mau membahasnya tentang gangguan bipolar di usia remaja. Usia yang sangat menantang yang saya katakan tadi ya. Nah, gangguan bipolar ini kita sebut juga sebagai gangguan suasana perasaan. Kalau menurut PPDGJ ketiga, yaitu gangguan afektif sebenarnya kelompok besarnya. Sedangkan berdasarkan Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders yang kelima, kita sebutnya sebagai gangguan mood atau mood disorders. Di dalam mood disorders itu ada gangguan depresi atau gangguan manik dan salah satunya adalah gangguan bipolar. Nah, menarik banget nih ya Sobat UI kalau kita bicara tentang gangguan bipolar. Karena gangguan bipolar artinya bipolar, berarti ada dua polaritas ya. Polaritas yang satu adalah kutub yang kita sebut sebagai episode yang depresi. Dan kutub yang lain kita sebut sebagai episode yang manik atau hipomanik. Jadi terjadi perubahan suasana perasaan dari kutub yang satu ke kutub yang lain dalam bentuk episode-episode. Kalau kita sebut episode berarti ada awal dan ada akhirnya. Jadi kalau dia episode depresi, maka dia bisa berjalan minimal dari 2 minggu, kemudian bisa berlangsung dengan maksimal menurut beberapa kepustakaan bisa sampai 6 bulan. Kemudian dia akan moodnya stabil. Kalau dia berada di episode yang manik atau hipomanik, maka terjadi peningkatan suasana perasaan yang berkebalikan dengan suasana perasaan pada depresi yang menurun. Pada episode yang manik atau hipomanik ini, maka juga bisa berlangsung minimal dari 1 minggu, bisa berlangsung terus-menerus. Tapi pada umumnya episode manik atau hipomanik ini berlangsung lebih pendek. Nah, dengan demikian suasana perasaannya itu bisa berpindah dari satu kutub ke kutub yang lain atau dari satu polaritas ke polaritas yang lain. Namun Sobat UI, menariknya kalau kita lihat dari PPDGJ atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa yang ketiga, ternyata 2 kali episode yang manik pun bisa kita kategorikan sebagai suatu gangguan bipolar. Jadi nggak semata-mata harus episode depresi, lalu episode manik atau bergantian seperti itu. Kadang-kadang kalau kita lihat dari pasien-pasien kita yang ada, kadang-kadang mereka datang dengan sekali episode depresi, lalu bisa beberapa kali episode manik. Atau kadang-kadang mereka datang dengan episode manik, hipomanik, hipomanik-manik, lalu depresinya 1 kali. Itu juga kita sebut sebagai gangguan bipolar. Jadi ingat ya, Sobat UI, nggak harus secara bergantian ya, manik, depresi, tidak seperti itu ya. Baik, kita lihat ya, kalau tadi kita udah membahas nih Sobat UI tentang gangguan bipolar ya, tentang definisinya. Sekarang kalau kita lihat penyebabnya, ini menarik juga membahas penyebabnya ya. Oleh karena penyebab gangguan bipolar tentunya kita pandang dari aspek biopsikososial lagi ya. Kalau dari aspek biologik banyak sekali yang bisa dibicarakan, yaitu perubahan daripada zat-zat kimiawi yang ada di dalam otak atau perubahan daripada neurotransmitter otak. Lalu kita bisa membahasnya juga sebenarnya gejalanya itu atau penyebabnya itu dari aspek genetik sebenarnya. Bahwa gangguan bipolar ini bisa diturunkan sebenarnya dari orang tua yang memiliki gangguan bipolar, tentunya memiliki anak-anak yang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan bipolar. Lalu dari aspek psikososial tadi karena terjadi di usia remaja, maka tentunya kaitan dengan perkembangan di usia remaja juga merupakan faktor yang bisa mencetuskan terjadinya gangguan bipolar di masa remaja ini. Misalnya perasaan rendah diri, rasa yang kurang self-confident atau kurang percaya diri, atau cenderung lingkungan yang tidak suportif buat pertumbuhan remaja ini dan juga perkembangannya. Lingkungan apa sih yang kurang suportif? Misalnya lingkungan yang penuh dengan tekanan, misalnya ada bully misalnya ya di sekolah yang terus-menerus sehingga remaja merasa dirinya tidak nyaman, itu kan menimbulkan stres atau tekanan tertentu.
Dan stres ini akan menimbulkan perubahan biokimiawi yang ada di otak, termasuk keseimbangan neurotransmitter yang tadi saya katakan, misalnya serotonin, dopamin, norepinefrin, yang tentunya ujung-ujungnya kalau dia memiliki kerentanan tertentu dalam kaitan dengan genetiknya, maka akan memicu timbulnya gangguan bipolar. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa penyebab dari gangguan bipolar merupakan interaksi yang menarik antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan, yang dalam hal ini kita sebutkan juga sebagai faktor yang bersifat epigenetik.